Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priscilla dari kelas A12. Pada mata kuliah fikih kali ini saya akan mempresentasikan tentang ketentuan mengganti puasa. Berikut penjabarannya. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang sangat penting. Ibadah ini tidak hanya melatih kesabaran dan pengendalian diri, tetapi juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui puasa, kita diajarkan untuk lebih empati terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Lalu, siapa saja yang perlu mengganti puasa? Yang pertama, ada orang sakit. Yang kedua, ada musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh. Kemudian ada wanita yang haid atau sedang nifas. Kemudian juga ada ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui. Kemudian orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa alasan. Tujuan presentasi saya hari ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai ketentuan mengganti puasa. Dengan memahami ketentuan ini, kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lebih sempurna dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai ketentuan mengganti puasa. Setelah kita memahami pentingnya mengganti puasa, mari kita bahas dalil-dalil yang menjadi landasan hukumnya. Yang pertama ada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajiblah ia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Yang kedua adalah Rasulullah SAW bersabda, qadha puasa Ramadan itu jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya terpisah, dan jika ia berkehendak, maka ia boleh melakukannya secara berurutan. Hadis riwayat Daruqutni dari Ibnu Umar. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan dalam mengganti puasa. Yang pertama, wajib mengganti secara penuh. Artinya, jumlah yang ditinggalkan harus diganti secara utuh. Misalnya, jika kita meninggalkan puasa selama 5 hari, maka kita harus menggantinya dengan berpuasa selama 5 hari pula. Yang kedua, tidak ada batas waktu tertentu. Artinya, tidak ada batas waktu yang diterapkan untuk mengganti puasa. Kita bisa menggantinya kapan saja, baik setelah bulan Ramadan selesai maupun di bulan-bulan berikutnya. Kemudian ada niat puasa. Sebelum menjalankan puasa qadha, kita harus membaca niat puasa. Berikut bacaan niat puasa qadha. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat ada tata cara mengganti puasa. Dalam mengganti puasa kita memiliki fleksibilitas. Kita boleh menggantinya secara berurutan atau tidak. Misalnya, jika kita meninggalkan puasa selama 7 hari, kita bisa menggantinya 1 hari dalam seminggu atau bahkan setiap hari. Tidak semua orang yang meninggalkan puasa wajib membayar fidyah. Fidyah diperuntukkan bagi kelompok orang tertentu yang memiliki kondisi khusus. Di antaranya adalah orang tua, kemudian orang yang sakit kronis. Di sini adalah mereka yang menderita penyakit kronis yang jika berpuasa dapat membahayakan kesehatannya. Kemudian ada ibu hamil atau menyusui. Jika kondisi kehamilan atau menyusui membahayakan dirinya atau janin, maka ia boleh membayar fidyah. Kemudian berapa besarnya fidyah yang harus mereka bayarkan? Besarnya fidyah yang harus dibayarkan adalah 1 mud makanan pokok setiap hari yang ditinggalkan. 1 mud setara dengan kira-kira setengah liter. Makanan yang diberikan bisa berupa beras, gandum, jagung, atau makanan pokok lainnya yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat setempat.
Mari kita bahas lebih lanjut mengenai hukum membayar fidyah dan hikmah di baliknya. Hukum membayar fidyah adalah yang pertama sebagai ganti puasa. Bagi mereka yang memenuhi syarat untuk membayar fidyah, maka membayar fidyah hukumnya adalah wajib sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Kemudian tidak menghapus kewajiban mengganti puasa. Meskipun telah membayar fidyah, kewajiban untuk mengganti puasa tetap ada jika kemudian kondisi kesehatan atau fisiknya sudah membaik sehingga mampu berpuasa. Kemudian hikmah dari membayar fidyah yang pertama adalah membantu sesama. Dengan membayar fidyah kita tidak hanya menunaikan kewajiban agama, tetapi juga membantu sesama yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa empati. Membayar fidyah dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian kita terhadap sesama. Yang terakhir adalah menjaga kesehatan. Artinya apa? Bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, membayar fidyah adalah pilihan yang bijaksana untuk menjaga kesehatan. Kita telah bersama-sama membahas secara mendalam mengenai ketentuan mengganti puasa. Mari kita rangkum kembali poin-poin penting yang telah kita bahas. Yang pertama, wajib mengganti puasa. Setiap muslim yang meninggalkan puasa tanpa alasan syar'i wajib menggantinya secara penuh. Yang kedua, fleksibilitas dalam mengganti puasa. Kita boleh mengganti puasa secara berurutan atau terpisah dan tidak ada batasan waktu tertentu. Yang ketiga adalah niat puasa. Membaca niat puasa adalah syarat sah dalam mengganti puasa. Yang keempat adalah fidyah. Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena alasan kesehatan atau usia lanjut, diperbolehkan membayar fidyah. Dan yang terakhir adalah hikmah mengganti puasa. Selain menunaikan kewajiban agama, mengganti puasa juga dapat menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Memahami dan melaksanakan ketentuan mengganti puasa merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengganti puasa, kita tidak hanya menunaikan kewajiban agama, tetapi juga melatih kesabaran dan keikhlasan. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk segera mengganti puasa yang terlewatkan. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.